Pernah nggak sih kalian lagi scroll sosial media, terus kalian lihat iklan rumah atau apartemen yang tagline-nya tuh DP mulai 1 juta, cicilan ringan, atau unitnya terbatas. Buat yang lagi mikir long term, pasti bakal ke-trigger. Kayaknya gue bisa deh cicil rumah mulai sekarang. Tapi makin kesini aku makin sadar kalau KPR itu bukan hanya soal cicilan bulanan, tapi ada sisi hukumnya yang sering kali kita lewati. Padahal, hal itu yang justru bisa menimbulkan masalah hukum di masa depan. Aku Anissa Diva, bahas KPR yuk! Generasi kita itu visual banget, makanya kalau ngelihat brosur yang cantik, marketing dan tagline yang meyakinkan, itu tuh bener-bener bikin ngerasa kayak rasanya pengen cepet-cepet daftar gitu. Padahal, kenyataannya nggak seindah itu, karena banyak banget di lapangan terjadi seperti pembangunannya molor, fasilitas yang didapat nggak sesuai dengan yang ditawarkan, dan udah cicil bertahun-tahun sampai lunas tapi sertifikat belum terbit. Hal ini benar-benar banyak banget terjadi di lapangan. Nah, makanya kita harus benar-benar memahami tentang dasar hukum sebelum kamu mau ambil KPR. Ini part yang menurutku penting banget. Kita harus paham kalau jual beli rumah ini selalu berjalan berdampingan dengan perjanjian hukum. Biasanya, kalau kita mau ngambil KPR, developer akan minta kita untuk melakukan yang namanya penandatanganan PPJB. PPJB itu apa sih? PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli. Ini hanyalah sekadar perjanjian, jadi harus diingat kalau kalian udah tanda tangan PPJB, bukan berarti bangunan rumah atau apartemen ini udah fix milik kalian. Terus kapan dong transaksi yang sebenarnya terjadi? Ini terjadi ketika kamu dan developer sudah menandatangani yang namanya AJB atau Akta Jual Beli. Ini baru bisa dilakukan ketika pembangunannya sudah selesai, sertifikatnya sudah bisa terbit, tanahnya tidak dalam sengketa, dan kamu sebagai pembeli sudah melunasi pembayarannya. 4 tadi adalah syarat untuk kamu bisa melakukan AJB. Jadi, kembali lagi ya, kalau masih PPJB itu masih sekedar janji, belum peralihan hak. Setelah aku ngobrol-ngobrol sama orang sekitar aku yang sedang ngambil KPR, aku rangkum setidaknya ada 5 hal yang sering terjadi. Pertama, pembangunan terlambat atau lebih parahnya lagi berhenti di tengah jalan. Padahal kamu udah menandatangani PPJB dan uang muka pun sudah dibayar. Yang kedua, sertifikat belum terbit. Ini biasanya berkaitan sama sertifikat induk yang belum bisa dipecah atau developer punya masalah administrasi. Yang ketiga, isi pasal di dalam PPJB lebih memberatkan konsumen. Konsumen diberikan beban tanggung jawab yang lebih besar, sedangkan developer minim sekali kewajiban. Sehingga di sini, konsumen dipertanyakan haknya. Yang keempat, misleading advertising. Di sini, biasanya kenyataannya setelah jadi, fasilitas yang didapatkan pembeli itu nggak sesuai dengan yang mereka tawarkan di brosur. Dan yang terakhir, biasanya resiko itu mulai muncul ketika kemampuan bayar kalian menurun. Kalau finansial kalian lagi menurun, itu bisa berisiko kena denda, blacklist, dan eksekusi agunan. Untuk teman-teman Gen Z yang mau ambil KPR saat ini, kalian perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, cek dokumen dan legalitas developer. Dokumen seperti sertifikat, lalu juga IMB, itu harus benar-benar dicek. Dan kalau sampai developer ini minta kalian untuk melakukan PPJB sebelum ada fondasi bangunan, itu kalian harus tandain, karena itu nggak boleh. Menurut aturan perumahan, PPJB itu baru bisa dilakukan ketika fondasi dari rumah atau bangunan yang ditawarkan ini sudah ada. Yang kedua, baca dengan teliti pasal-pasal yang ada dalam PPJB. Seringkali pasal-pasal di dalam PPJB ini lebih memberatkan ke arah konsumen. Jadi make sure kalian benar-benar minta waktu untuk memahami apa yang ada di dalam PPJB. Kalian juga boleh minta soft copy untuk kalian bisa benar-benar baca. Jangan sampai ada pasal yang sebenarnya berpotensi untuk merugikan kalian ke depannya. Yang ketiga, kalian harus ingat kalau PPJB itu hanyalah sebuah perjanjian, belum pemindahan hak. Jadi, kalau kalian sudah tanda tangan PPJB, kalian sudah bayar uang muka, itu belum berarti rumah itu fix sudah milik kalian. Yang keempat, cek MOU antara developer dan bank. Terkadang, kita gagal untuk mengajukan KPR bukan karena kita tidak mampu, tapi karena MOU antara developer dan bank itu sudah tidak berlaku. Yang terakhir, simpan semua dokumen dan bukti komunikasi. Jika developer one prestasi,
itu bisa menguatkan posisi kamu ketika menempuh jalur hukum. Bagi kamu yang sudah terlanjur terjebak dalam masalah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu bisa menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada developer. Ini merupakan langkah awal yang paling simpel. Kamu bisa buat surat yang ditandatangani atau email ke developer. Ini tujuannya supaya kamu punya rekam jejak bahwa kamu sudah menyampaikan keberatan dari awal. Yang kedua, kamu bisa mengirimkan surat somasi. Ini dilakukan kalau surat keberatan kamu yang tadi ternyata diabaikan oleh pihak developer. Somasi tadi ditujukan untuk developer, khususnya pimpinan perusahaan. Surat ini ditandatangani oleh kamu atau pengacara kamu. Jangan lupa sertakan batas waktu untuk pihak developer merespon somasi kalian. Biasanya 7 hingga 14 hari. Intinya, ini bagaikan surat peringatan untuk pihak developer bahwa kalian itu benar-benar serius dan akan menempuh jalur hukum. Yang ketiga, buat aduan ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini bisa dilakukan jika surat somasi kalian tidak juga ditanggapi oleh pihak developer. Ini bisa dilakukan dengan cara kalian tinggal datang ke BPSK setempat, lalu BPSK akan mengatur mediasi atau arbitrase terkait permasalahan kalian. Langkah ini cukup aku rekomendasikan karena yang pertama, langkahnya cepat, kedua gratis, dan hasil putusan dari BPSK itu punya sifat yang final and binding. By the way, BPSK itu lembaga resmi pemerintah loh. Jadi, mereka itu fokus untuk mengatur penyelesaian sengketa konsumen. Yang keempat, kalian bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Hal ini bisa kalian lakukan ketika pihak developer tidak memenuhi atau tidak patuh pada putusan BPSK sebelumnya. Dalam gugatan, kalian bisa sertakan seperti uang prestasi atau unsur-unsur yang dinilai tidak memenuhi kewajiban developer. Proses ini merupakan proses formal, jadi mungkin jangka waktunya agak panjang, tapi putusannya sangat kuat secara hukum. Yang kelima, kalian juga bisa mengajukan gugatan pidana. Hal ini bisa kalian lakukan ketika pihak developer secara nyata memasarkan pembangunan fiktif atau pihak developer juga memalsukan dokumen legal. Kalau kalian mengalami hal seperti ini, kalian bisa melapor ke Polres atau Polda tempat kejadian berlangsung. Bisa juga kalian melapor melalui SPKT. Ini adalah pelaporan polisi secara online. Saat kalian melapor, kalian bisa membawa beberapa bukti seperti brosur, PPJB, bukti komunikasi, dan bukti transfer. Dari bukti yang kalian bawa, nanti polisi akan menilai apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi. Sering banget kita menganggap kalau ngambil KPR ini sebagai jalan pintas untuk memiliki rumah pertama. Semakin dipelajari, semakin sadar bahwa ini bukan sekedar cicilan bulanan, tapi ini sebuah keputusan hukum, keputusan hidup untuk jangka waktu panjang. So yes, kejar mimpi rumah pertamamu, tapi harus tetap kritis. Take decision that feel safe, not just exciting. Dan jangan biarkan marketing menentukan masa depan kamu. Karena rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi itu investasi, hak, dan tanggung jawab kita. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan kalau kalian punya pertanyaan ataupun topik yang mau aku bahas, drop di kolom komentar ya. Jangan lupa follow sosial media aku. Bye!